Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Posko. Berjumpa kembali di Posko Berdialog. Ini edisi spesial memperingati ulang tahun Malang Posko Media yang keempat. Nanti pada 1 Agustus Posko Berdialog menyiapkan edisi spesial. Kita mengundang para tokoh yang berkompeten. Ada beberapa tokoh yang kita undang, dan hari ini kita mendatangkan tokoh muda. Beliau juga sudah tidak asing dengan perjalanan koran Malang Posko Media mulai dari awal dulu, sebelum kita pindah ke Malang Posko Media di Malang Pos. Ya, kita menghadirkan, saya manggilnya Mbak, ya. Boleh. Mbak Ganisa Pratiwi Rumpoko. Sebelum saya memperkenalkan beliau, saya sapa dulu. Mbak Ganis, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya? Ini tadi dari Batu apa dari Malang ini? Dari Batu sih. Dari Batu. Iya. Lancar. Nggak sempat macet? Nggak sempat macet. Ya. Lancar. Mbak Ganis ini dulu waktu kita di Malang Pos, karena ini edisi ulang tahun, tetap kita tidak pernah meninggalkan sejarah bahwa Malang Posko Media berawal dan berakar dari Malang Pos. Korannya Arek Malang kemudian bermetamorfosis karena ada persoalan yang memang harus kita berpindah ke Sawo Jajar ini, dan kita mendirikan Malang Posko Media. Mbak Ganis ini adalah sosok yang sangat dekat dengan perjalanan koran Malang Pos dan juga dengan para pimpinan. Beliau adalah putri almarhum Bapak Edi Rumpoko, Wali Kota Batu 2 periode, bersama Ibu Dewanti Rumpoko, yang beliau juga pernah menduduki jabatan komisaris. Nah, Mbak Ganis ini kita undang karena kompetensinya sebagai tokoh muda. Nanti beliau akan menceritakan sendiri bagaimana karir sampai kemudian pada posisi terakhir sudah menjadi anggota Dewan Terpilih Kota Batu periode 2024-2029. Kita menghadirkan Mbak Ganis ini, kita ingin mengulas tentang bagaimana sih pandangan tokoh muda terhadap koran, ya. Mbak Ganis mungkin bisa diceritakan apa sih perasaannya menjadi anak seorang yang punya kedudukan, menjadi wali kota, ya. Sejak Mbak Ganis mungkin masih muda, terus kemudian Bapak menjadi seorang pengusaha, kemudian naik menjadi wali kota 2 periode, dan juga Ibu, ya kan? Bagaimana mungkin perasaannya atau pengalaman apa sih berada pada posisi menjadi anaknya wali kota ini? Oke, pertanyaannya menarik. Gimana ya pengalamannya, perasaannya? Mungkin tentu saja ini suatu keistimewaan yang harus saya syukuri, karena mungkin terlahir dengan kedua orang tua yang berada, dan tentu saja dengan berbagai banyak privilege itu saya memiliki banyak kemudahan, banyak akses, terus memiliki banyak kesempatan dan bisa untuk belajar. Namun tentu saja semua itu juga ada tantangannya, di mana berarti ada tanggung jawab yang besar, sehingga bagaimana cara saya mengolah privilege itu tadi menjadi sebuah kesempatan dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu tantangannya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai dengan privilege yang saya miliki itu justru melenakan sehingga saya jadi malas berbuat apa-apa. Jadinya malah malah membuat sesuatu yang akhirnya tidak berguna gitu. Ya, itu sih kira-kira tantangannya dan kenikmatannya. Gitu. Ya, sahabat Posko, kalau Arek Malang pasti sudah tidak asing, ya. Dulu zamannya Arema, ya. Waktu masih gadisnya. Selalu menghiasi koran Malang Pos. Pasti itu, ya kan, ya. Sejak Aremania. Pokoknya Arema bertanding dimanapun,
sosok Ganis ini pasti muncul. Ya, itu bisa diulas ini. Gimana ceritanya waktu itu tuh gimana kok sampai menggilai bola itu? Apa karena Aremanya atau karena sebentar? Kenapa ya? Ya mungkin memang karena ya suka Arema tuh dari bukan gadis, itu masih kecil banget, anak-anak sih kalau bisa dibilang gadis. Itu kayak waktu itu karena mungkin ya karena waktu itu eranya ya belum banyak hiburan juga di Malang, mall juga masih berapa kan ya. Matos juga belum ada. Belum ada ya, betul. Stadion ya masih berfungsi sebagai selayaknya stadion, belum ada mallnya, sehingga ya mungkin salah satu hiburan kami waktu itu adalah nonton sepak bola. Apalagi waktu itu Arema terkenal dengan supporternya. Ya jadi ya saya aktif sekali nonton waktu itu, memang waktu masih umur belasan itu. Dan kebetulan juga waktu itu Malang Post sebagai apa ya, bukan salah satu koran juga enggak juga, tapi mungkin koran yang cukup besar, di koran lokal yang cukup besar di Kota Malang yang selalu mengekspos kegiatannya Arema. Jadi ya sering banget dipublish sama Malang Post waktu itu sebagai Aremanita waktu itu ya. Dan mungkin ya yang mencetuskan nama Aremanita ya Malang Post ini kalau nggak salah ya. Sebelumnya kan ya Aremania aja gitu. Oke. Punya pengalaman nggak dengan ini ketika zaman itu koran gitu, kemudian sekarang di era digitalisasi, apa sih yang tetap harus diperbuat oleh teman-teman media, terutama koran? Tentu saja apa ya? Validasi berita sih. Kalau di dunia digital ini semua orang kan bisa membuat sendiri beritanya, mungkin ya, bisa memposting sendiri, bisa mengupload sendiri suatu kejadian. Tapi bagaimanapun juga orang-orang yang punya kredibilitas dalam memberitakan lah yang bisa membuat berita ini menjadi punya makna dan berimbang gitu. Karena kadang kalau pribadi, orang-orang yang hanya sekedar memposting, menyampaikan berita, itu condong ke salah satu sisi dan tidak cover both side gitu. Sehingga bahayanya bisa mendirect pembaca untuk beropini yang mungkin sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu gitu. Karena tidak diberitakan secara berimbang itu tadi, seperti itu sih. Mbak Gadis merasakan nggak efek dari yang dulu sering diberitakan Malang Post, terus kemudian Mbak Gadis juga tidak mungkin barangkali tadi kita sempat berbincang sebentar tentang karir ke depan sampai kemudian berada pada posisi politisi. Efek dari sebuah pemberitaan di media itu apakah juga termasuk membentuk karakter dan juga popularitas dan lain sebagainya, Mbak Ganis? Tentu saja sih, apalagi di waktu zaman dulu ya, di mana pemberitaan utama ya di media mainstream seperti koran salah satunya itu membentuk cara orang memandang saya mungkin. Nah, mungkin ya kalau dulu mallnya kan cuma namanya Dieng Plaza itu ya sering disapa orang kalau ke Dieng Plaza itu, soalnya gara-gara masuk koran itu masih menjadi Aremanita ya. Kayak gitu tuh. Terus di satu sisi saya juga jadi punya dari dulu jadi sudah punya mengerti cara berbicara di publik, cara bicara ke media itu seperti apa. Kira-kira seperti itu sih. Efeknya ya. Gitu ya. Oke. Berarti Mbak Ganis sampai sekarang pun masih mengakui bahwa kekuatan media itu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Tentu. Ketika mungkin pemerintah membuat kebijakan sesuatu ya, yang pertama kali menggaungkan tentu saja media. Dan kalau memberitakannya positif, tentu saja masyarakat akan menerimanya positif. Jadi ya efeknya sangat pengaruh sekali sih. Oke, termasuk ketika pencalonan Mbak Gadis menjadi Ketua Askot PSSI Kota Batu. Oh iya, betul. Berarti ada dukungan juga dari teman-teman media gitu. Ya kalau itu sempat juga kayaknya ya diberitakan ya waktu itu ya. Tapi merasakan juga enggak dengan menjadi public figure ya istilahnya ya. Kalau
Kalau apapun tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa Mbak Ganis posisinya sebagai anak wali kota, mau tidak mau pasti disorot sama media. Terus kemudian Mbak Ganis mulai berkarir mulai dari lulus kuliah, terus kemudian mendirikan sekolah sepak bola yang Bafa ya, terus kemudian juga berbisnis, terus kemudian aktif di Ascot itu. Mbak Ganis melihat posisi media itu di mana? Ketika semua karir itu dibangun sampai kemudian sekarang menjadi politisi. Ya, saya melihat posisi media ini sebagai apa ya, penyembatan saya dengan masyarakat yang lebih luas sih. Mungkin saya punya profil seperti ini, punya apa ya, punya background seperti ini, cita-cita seperti ini, program seperti ini. Mungkin tidak bisa diterima dengan baik sama banyak orang ya kalau nggak ada media gitu. Jadi ya sangat pengaruh buat saya gitu. Mbak, kalau misalnya mau flashback ini, masyarakat juga mungkin butuh tahu perjalanannya Mbak Ganis itu sebenarnya bagaimana sih, gitu kan? Ya, kalau dulu kan mungkin zamannya waktu di Malang Post, kemudian kalau di Malang Posko Media relatif kita mulai memberitakan Mbak Ganis itu ya Ascot itu kalau nggak salah, Tapi kan di belakang itu kan ternyata banyak hal yang mungkin masyarakat juga belum tahu. Mungkin Mbak Ganis bisa bercerita perjalanan pendidikannya, terus kemudian sempat sekolah di luar negeri juga, terus kemudian bisnis, terus kemudian masuk di Ascot, sampai kemudian sekarang menambah lagi lahannya atau dalam tanda kutip pengalamannya di politik. Oke. Jadi pertama saya mungkin banyak di Malang tuh waktu sekolah, SMP, SMA, di situ saya gila-gilanya nonton bola juga, nonton Arema. Setiap pertandingan, hampir setiap pertandingan saya nonton. Konvoy pun saya juga pasti ikut ya, gitu. Kadang juga kalau libur sekolah saya ikut tandang, dan pasti kalau di tandang itu ya ngumpulnya sama teman-teman wartawan yang juga ngeliput ke sana gitu. Selepas SMA itu saya kuliah di UGM Jogja. Jurusan antropologi. Kebetulan juga dulu Arema, saya lupa gimana, pokoknya sering banget main di Solo itu. Jadi ya sering ketemu di sana sama ya pasti karena kita nggak tahu jujukannya kemana, biasanya kalau tandang itu pasti yang saya kontak ya teman-teman media itu, yang media Malang ini di mana nanti latihan nyoba lapangannya jam berapa gitu. Itu mesti nanya ke teman-teman media yang berangkat ke tandang liput Arema. Terus setelah itu lepas kuliah itu kuliah S1 di UGM, kuliah S2 juga di UGM. Selama di UGM itu saya juga nyambi di istilahnya magang lah di sana, Jawa Post Group juga. Jawa Post Group. Iya. Terus habis gitu jadi jurnalis. Tapi rubrik khusus anak mudanya itu. Lalu setelah lulus S1 itu saya juga sempat di Jakarta di media juga. Kemudian S2 balik lagi ke Jogja di UGM, ambil antro lagi. Setelah itu baru saya balik ke Batu, bikin pupuk bawang itu, bikin kafe. Kemudian sambil di sana ya masih ngikutin Arema juga. Terus kemudian disitulah kan mulai wacana-wacana tentang football industry, mengelola manajemen sepak bola yang profesional itu kan mulai kayaknya di tahun-tahun itu ya 2025. Kok 25? 2015 sorry. Gitu. Terus di situ saya mulai kayak di situ karena saya penasaran, saya googling waktu itu tentang ada nggak sih kayak course karena waktu itu kan saya baca yang Mourinho itu kan bukan pemain bola tapi bisa jadi pelatih kayak gitu-gitulah. Terus saya kan baca-baca tentang football industry itu. Dan ternyata di UK gitu atau di Eropa kebanyakan ada itu menjadi jurusan di fakultas-fakultas, di beberapa fakultas gitu. Akhirnya saya coba daftar waktu itu akhirnya keterimanya tapi di sport business di University of Liverpool. Ya, jadi saya setahun belajar di sana, kemudian balik
mencoba bikin football academy di sini di Apa Batu itu? ya, sama Coach Bustomi sama Coach Arif. Terus finally juga teman-teman meminta saya untuk jadi ketua ASKOT itu. Okay. Itu akhirnya terus lepas itu baru kemarin itu ya saya ikut pemilihan politik dan ya alhamdulillah terpilih. Gitu. Di politik sendiri sih ya kalau aktif waktu di mahasiswa tentu aktif di organisasi yang berpolitik juga sampai kemudian menjadi relawan-relawan dan sebagainya. Ya baru kepikiran di politik praktis mungkin baru mau ikut tuh sekitar di tahun 2019 itu. Berarti itu ya, ketika naik menjadi ASKOT itu karena Mbak Ganis memang sudah konsen di bola itu tadi ya, yang sih, ketika mendirikan Bafa dengan Bustomi sama Arif tadi, Arif Siono itu ya. Gitu. Terus kemudian dilirik sama teman-teman di Batu dan dicalonkan gitu ya. Berarti secara passion gitu nyambung gitu ya. Ya. Nyambung dengan. Ya kira-kira memang hobinya di situ kan ya. Tapi yang agak berpindah ini yang kemudian ada sentuhan politiknya itu ya. Oke. Mbak Ganis, kita harus break dulu. Nanti kita lanjut di sesi kedua, ya kan? Kita akan lebih banyak mengulas tentang bagaimana sih tokoh muda itu masih melihat media, terutama koran di era digitalisasi sesuai dengan tema kita. Koran makin seksi di era digitalisasi. Kita akan ketemu di sesi kedua. Sahabat Pusko, kita kembali ke diskusi selanjutnya masih bersama Ganisa Pratiwi Rumpoko yang lebih populer dengan panggilan Mbak Ganis. Ya. Ini stylenya nggak berubah dari dulu sampai sekarang, mungkin sekarang lebih feminim ya. Karena dia sudah menyiapkan ini, bukan hanya terpilih jadi anggota dewan, ini sudah mulai dikadang-kadang menjadi calon wali kota ini. Insya Allah. Mbak Ganis mungkin bisa bercerita tentang inilah. Sekarang sudah menjadi public figure. Tanggal 30 Agustus nanti akan dilantik ya, kalau nggak salah, insya Allah ya, menjadi anggota dewan. Apa yang sudah dipersiapkan Mbak Ganis menempati posisi wakil rakyat ya, dengan masih ngurus bisnis, masih menjadi ketua ASKOT dan lain sebagainya? Yang pasti untuk bisnis mungkin akan diserahkan kepada manajemennya sehingga saya bisa fokus pada pekerjaan saya sebagai anggota DPRD. Kemudian yang saya siapkan juga tentu saja menyiapkan otak pikiran, belajar banyak tentang anggaran, tentang aturan-aturan, perda-perda seperti itu. Kemudian juga melihat kira-kira apa yang kurang dari birokrasi saat ini yang sudah berjalan, apa yang nanti akan diperjuangkan, kira-kira seperti itu sih. Mbak Ganis, kalau boleh tahu apa sih yang dipesankan almarhum Bapak Edi Rumpoko sebagai ayah dan juga mungkin ibu yang juga nanti sama-sama menjadi anggota dewan selepas jadi wali kota Batu ya. Apa yang selalu dipesankan dan masih sangat diingat di pikiran dan otaknya Mbak Ganis? Mungkin kayak pesannya itu yang pasti saya harus berbuat ketika saya melakukan sesuatu harus bisa berguna buat masyarakat banyak. Persoalan nanti itu bisa mendapat jabatan dari situ, itu persoalan belakang gitu. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa berbuat yang bermanfaat buat masyarakat, banyak orang, seperti itu sih gitu. Kalau nanti soal
menang kalah saat kontestasi itu urusan belakang. Kira-kira seperti itu sih di setiap kali saya mau, ketika saya waktu itu ketika maju PSSI, terus juga kedua ketika terakhir kan waktu itu kan memang waktu menjelang kampanye kan, waktu memang proses kampanye mau pemilu kan meninggalnya, jadi pesannya kira-kira seperti itu. Oke. Karena tidak bisa dipungkiri darah yang ngalir itu adalah darah istilahnya terahnya itu balungannya sudah balungan pimpinan itu. Mulai dari eyang ya kan, kemudian ayah, terus kemudian ibu. Nah, sebagai tokoh muda ini ya, Mbak Ganis, ketika kemarin pencalonan anggota DPRD Kota Batu itu kan juga, Mbak Ganis merasa nggak kalau memang salah satu yang ikut juga mensupport dan juga menambah popularitas itu dari media? Ya pasti. Tentu saja, dan saya nggak menampik kemungkinan ya. Saya banyak menggunakan teman-teman media untuk profiling, terutama karena saya ini ya walaupun saya orang tua saya sudah dikenal, tapi saya sendiri juga masih pendatang baru, dan kadang masyarakat luas juga masih bertanya-tanya ini siapa dan kemudian apa yang mau diperbuat, terus bisa apa enggak, atau hanya bawa nama besar orang tua aja atau gimana pemikirannya. Tentu saja saya banyak memanfaatkan media untuk ya mencurahkan ide-ide saya, memperlihatkan kapasitas saya, kira-kira seperti itu sih. Jadi ya sangat membantu. Oke, Mbak Ganis, mungkin kita ingin tahu ya, gambaran atau pandangan Mbak Ganis tentang koran terutama Malang Pusko Media ya, yang kita juga berharap masih dibaca masyarakat, masih dibutuhkan. Nah, sebagai tokoh muda, Mbak Ganis melihat posisi koran sekarang di era digitalisasi itu bagaimana? Koran masih, saya kira masih sangat diperlukan ya, bukan diperlukan, tapi lebih ke pencapaian tertinggi seseorang itu masuk koran gitu ya? Dulu seperti itu, sekarang pun seperti itu. Jadi ketika mungkin kita sudah viral di sosial media masing-masing, tapi kita baru mendapat validasi ketika ada media mainstream yang mengulas gitu. Kalau misalkan kita cuma istilahnya mohon maaf kayak euforia sendiri kalau cuma ada di medsos pribadi, seperti itu kira-kira. Jadi validasinya penting. Ketika saya tahu ini si siapa ini mungkin FYP istilahnya sekarang, tapi ketika dia ada di pemberitaan di koran sesuatu, itu saya lebih apresiatif juga gitu. Dan orang memandangnya juga, oh berarti sudah pengakuannya sudah valid gitu. bukan hanya di sosmed aja gitu. Itu aja. Kedua, ya banyak masih yang menganggap koran itu penting, dan kadang saya sendiri juga masih ketika ada pemberitaan di koran pasti saya beli. Mungkin juga kalau itu profil ya kita pajang di clipping itu istilahnya, kayak seperti itu masih penting sih buat saya. Bukan sebagai gaya-gayaan, tapi ya memang itu sebuah arsip yang punya nilai sejarah. Kalau digital kan ya bisa hilang kapan aja, servernya nanti kehack ya hilang. Gitu. Berarti ini ada bisa menjadi aspirasi nanti ya. Ketika menjadi anggota dewan, salah satu yang harus juga diperjuangkan kalau misalnya nanti komisinya tepat atau Mbak Ganis juga punya nggak bayangan, karena basicnya juga orang tua juga sempat menjadi pengelola media, menjadi komisaris dan juga sangat mendukung. Bahkan tadi Pak Pur itu komisaris utama kita, Mbak Ganis sudah sangat kenal juga, itu mendedikasikan almarhum Edi Rumpoko itu sebagai istilahnya itu pemimpin manajemen ya, atau pemimpin yang tidak ngeriwui manajemen. Itu mungkin Mbak Ganis juga kita berharap nanti kalau menjadi anggota dewan misalnya punya nggak misalnya pikiran juga untuk dalam tanda kutip literasi ke masyarakat melalui koran gitu. Ya saya punya angan-angan di Batu itu punya press room sendiri. Mungkin
entah di Balai Kota Mengtani atau di kantor dewan nantinya. Mungkin itu cita-cita saya, karena saya lihat ya teman-teman media di sana istilah keleleran gitu. Yang kedua, saya selalu kalau bertemu sama pimpinan media, terutama yang ada di Malang Raya, itu saya selalu ngompori, coba deh bikin kantor korespondensi di Batu, di kota Batu, sehingga pemberitaannya juga fokus di Batu ini, nggak sebagai sisipan aja gitu. Yang mana juga sebenarnya kan banyak informasi yang bisa diulas, dan Batu ini sangat seksi pemberitaannya dari segi wisata dan lain-lain. Orang luar selalu mencari sesuatu yang baru di Batu gitu. Jadi ketika ada media yang fokus untuk memberitakan itu, saya yakin ya Batu bisa lebih bagus lagi ke depannya. Oke, ini menarik ini. Ya, perlu dicatat ini sama Mas Adam, nanti bisa jadi berita ya. Ya, ternyata diam-diam Mbak Gadis benar-benar saya hari ini itu sengaja meminta untuk wawancara Mbak Gadis, karena saya belum pernah berkomunikasi secara langsung dan baru lihat background pendidikannya juga. Ternyata sekarang beliau juga lagi pusing ya. Seneng mau dilantik tapi pusing ini menyiapkan disertasinya. Ternyata diam-diam Mbak Ganis sudah mau menuntaskan program S3-nya di Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya. Benar-benar ini karir yang benar-benar ini ya. Mungkin masyarakat nggak tahu kalau diam-diam beliaunya juga sangat aktif di dunia pendidikan. Dan apa yang digagaskan tadi, ada press room ya kan khusus, kemudian ini tantangan juga bagi para pengelola media khususnya Malang Pusko Media untuk bisa ini mudah-mudahan nanti bisa dijembatani sama Mbak Ganis, kita bisa punya biro Malang Pusko Media di Batu. Mbak Ganis, ini sebelum nanti kita closing ya, apa sih yang harus dilakukan pengelola media khususnya Malang Pusko Media menginjak usianya ke 4 tahun. 4 tahun itu Malang Pusko ya. Tapi kalau kita ngomong itu 25 tahun plus 4. Ya. Apa yang harus tetap dilakukan dan dipertahankan agar koran tetap makin seksi? Dan tentu saja inovasi itu penting. Dan kemudian sekarang zamannya, eranya kolaborasi. Jadi teman-teman media bisa mengajak anak muda, mungkin konten kreator untuk turut berpartisipasi dalam pembuatan konten-konten digitalnya Malang Pusko Media. Dan kemudian yang terakhir itu jangan lupakan aktivasi offline juga, sehingga buat event-event offline, terutama mungkin acara talk show seperti ini, karena masyarakat tentu ingin melihat secara langsung bagaimana tokoh masyarakatnya, bagaimana pemimpinnya secara langsung itu seperti apa ketika berdialog itu. Itu sih mungkin saran ada saya. Lagi? Udah itu aja. Ada 3 ini, paling tidak ini inovasi, udah kalau dikembangkan lebih luas lagi ya kan. Terus kemudian Nah, mungkin saran Mbak, kalau lihat Malang Pusko Media, apa yang kalau diwujud koran itu ya, rubrik apa yang paling Mbak Ganis sukai dan oh ini kayaknya masih ada yang kurang ini, apa gitu ketika melihat sosok atau wujud Malang Pusko Media yang sekarang ini? Mungkin tampilan visualnya aja sih. Visualnya ya. Karena mungkin nggak bisa kayak dari screenshotan koran lalu dipindahkan ke sosial media, itu pasti tampilannya kurang menarik gitu. Jadi ada tampilan khusus sosial media dan tampilan koran. Ada 2 versi gitu ya. Nah, tapi kalau dari tampilan di korannya sendiri? Kalau di korannya ya sudah menarik sih. Sudah menarik ya. Apa yang masih kurang? Biasanya kan karena sekarang kalau era sekarang kan orang lihat di sosmednya dulu. Oh ada berita ini. Oh baru nanti karena melihat berita ini menarik di sosial media, baru mereka mencari koran. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Mbak Ganis, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Karena ada banyak tadi. Kenapa? Karena beliaunya juga sudah ada agenda lain ini. Ini calon anggota dewan terpilih dan ini masih belum ini. Saya mau tanya sedikit ini. Kalau tadi kan sudah untuk edisi spesialnya sudah ya. Katanya digadang-gadang juga wali kota ya. Ya. Ya mungkin ada yang
menginginkan, tapi ya saya tetap berikhtiar dan apapun hasilnya saya serahkan kepada yang mengatur. Mana saja? Kota Batu, Kota Malang? Ya, ada untuk di Kota Batu, ada juga untuk di Kota Malang. Kota Malang. Andaikan itu iya, itu diambil apa? Yang jelas skala perintah dari pusat, dari pusat saya siap. Karena itu sebuah amanah buat saya yang saya akan menjalankan sebaik-baiknya. Ini kayaknya di Malang Pusko Media belum muncul ini. Mbak Ganis ini ternyata kalau dalam tanda kutip didekati atau dilamar untuk dicalonkan menjadi wali kota di Batu ataupun di Kota Malang ya. Mbak Ganis sebagai edisi spesial memperingati HUT keempat Malang Pusko Media, kiranya Mbak Ganis bisa memberikan pesan atau ucapan atau harapan untuk Malang Pusko Media. Selamat ulang tahun yang keempat untuk Malang Pusko Media. Semoga makin jaya, tambah inovatif, dan tetap berintegritas. Terima kasih Mbak Ganis atas kesempatannya. Sudah merelakan datang ke sini. Harusnya kita datang ke sana. Ya dong. Kapan-kapan kita bisa take podcast di Pupuk Bawang ini. Boleh. Sahabat Pusko, kita akhiri Pusko Berdialog edisi spesial HUT keempat Malang Pusko Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.